Saudara, seorang bocah berusia 7 tahun di Probolinggo, Jawa Timur terbaring lemah karena menderita gizi buruk dan juga stunting. Jangankan untuk berobat, untuk makan sehari-hari saja, keluarga dari anak yatim piatu ini kesulitan. Stunting menjadi masalah yang luar biasa dan kalau kita bisa lihat 2 tahun terakhir ini merupakan masalah yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pemerintah secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Sayyidah dengan NIM 62024122263. Saya mahasiswi semester 1 Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Perguruan Tinggi Pesantren Riyadul Ulum dari program studi Sejarah Peradaban Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas masalah sosial, stunting, dan gizi buruk untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Yudhistira, SH.MPD. Apa itu stunting dan gizi buruk? Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari anak seusianya. Sedangkan gizi buruk merupakan kondisi kesehatan yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang diperlukan. Gizi buruk juga dikenal dengan malnutrisi atau severe wasting. Berikut pembahasan stunting dan gizi buruk. Stunting merupakan kondisi tinggi badan anak yang berada di bawah standar pertumbuhan anak yang normal. Anak stunting memiliki tinggi badan jauh lebih pendek daripada anak seusianya. Ketika anak kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama, maka akan terjadi gangguan pertumbuhan kronis dan tinggi anak menjadi stagnan. Stunting juga berbeda dengan wasting. Wasting diukur dari berat badan dan merupakan keadaan kurang gizi dalam waktu yang relatif singkat. Sementara stunting diukur dari perbandingan tinggi badan dengan usia dan merupakan keadaan kurang gizi dalam jangka panjang. Gizi buruk atau malnutrisi adalah sebuah kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Gizi buruk dapat berarti gizi kurang, tidak cukup mendapatkan nutrisi. Ini berarti seseorang tidak mencukupi asupan protein, kalori, vitamin, atau mineral yang dibutuhkannya. Efek dari kekurangan asupan ini adalah gizi kurus atau wasting, stunting, dan berat badan kurang. Gizi lebih mendapatkan nutrisi tertentu yang berlebihan. Konsumsi protein, lemak, atau kalori yang berlebihan juga berimbuh kepada malnutrisi. Pada kondisi ini, yang terjadi adalah berat badan berlebih atau obesitas. Faktor penyebab stunting dan gizi buruk. Janin kekurangan asupan makanan bernutrisi di masa kehamilan, rendahnya berat badan bayi ketika lahir, kurangnya kebersihan lingkungan yang menyebabkan anak terkontaminasi bakteri, anak tidak mendapatkan ASI eksklusif sehingga terjadi malnutrisi, dan anak melewatkan imunisasi yang mengakibatkan sakit infeksi berulang. Dampak stunting dan gizi buruk mencakup jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, terganggunya perkembangan otak hingga fungsi kognitif menurun, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Dalam jangka panjang, postur tubuh tidak optimal saat dewasa atau lebih pendek dibandingkan pada umumnya, meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lain pada anak, daya tahan tubuh melemah sehingga mudah terinfeksi penyakit, dan kapasitas belajar anak kurang optimal saat sekolah. Pencegahan stunting dan gizi buruk dapat dilakukan sejak saat ibu mengandung. Selama kehamilan, ibu perlu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Hindari paparan asap rokok dan diusahakan rutin berolahraga. Setelah anak lahir, berikan ASI eksklusif. Penuhi kebutuhan gizi anak dengan mempertimbangkan jenis makanan yang cocok untuk usia anak. Selalu terapkan hidup bersih dan sehat. Jangan lupa untuk terus memantau tumbuh kembang anak dan melakukan imunisasi secara rutin.
Oleh karena itu, mari kita kenali dan cegah stunting dan gizi buruk pada anak demi masa depan generasi muda yang sehat dan berkualitas. Juga jangan lupa hindari pernikahan dini, jadilah generasi berencana, karena dengan pernikahan dini dapat menyebabkan pertumbuhan stunting pada anak. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.